Победы! Ура! Rusia memulai operasi militer terhadap Ukraina pada 24 Februari tahun 2022. Invasi yang dilancarkan di negara Eropa Timur tersebut berpengaruh signifikan terhadap publik dunia, termasuk Indonesia. Romantisme hubungan Indonesia-Uni Soviet saat Perang Dingin dan idealisme Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi pendorong banyaknya warganet plus 62 berpihak ke Rusia. Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat fakta sejarah pun menunjukkan bahwa Rusia selama ini tak pernah meninggalkan Indonesia. Bahkan, kemesraan hubungan Indonesia dengan Moskow terjalin erat ketika Rusia masih menjadi Uni Soviet. Periode antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 merupakan periode perjuangan diplomasi bangsa Indonesia untuk mencari pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan dan kedaulatan bangsa setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dari laman Kementerian Luar Negeri.go.id disebutkan bahwa peranan Uni Soviet dalam perjuangan bangsa Indonesia cukup besar. Uni Soviet merupakan salah satu negara yang menyambut baik lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka, dan Uni Soviet mengecam segala bentuk kolonialisme. Pada masa itu, tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia mengharapkan dukungan dan bantuan dari Uni Soviet. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Soviet berkali-kali mengangkat masalah Indonesia dan menuntut PBB untuk menghentikan agresi militer Belanda, serta menghimbau dunia internasional untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. 4 hari setelah mulai bekerjanya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di London pada tanggal 21 Januari 1946, Dmitry Manulski dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengangkat masalah mengenai keadaan di Indonesia dan mengecam agresi militer Belanda yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan, serta menghimbau Dewan Keamanan PBB melakukan langkah-langkah untuk menghentikan agresi tersebut. Selain itu, Uni Soviet membela Indonesia dalam pertemuan-pertemuan di organisasi PBB serta organisasi internasional lainnya. Misalnya, pada tahun 1947 sampai dengan 1948, dalam sidang Economic and Social Council diajukan sejumlah usulan untuk diakuinya kedaulatan Indonesia. Dukungan Uni Soviet tersebut disambut gembira oleh bangsa Indonesia. Berbagai ungkapan rasa terima kasih tercermin dari surat dan pidato-pidato yang disampaikan oleh Ali Sastro Amijoyo, Juanda, Sartono, Wilopo, dan Adam Malik kepada utusan Uni Soviet di PBB. Diplomat Indonesia yang merupakan wakil Indonesia di PBB, Lambertus Nicodemus Palar, menyampaikan bahwa sejak tahun-tahun pertama keberadaan PBB, sudah terjalin hubungan tidak resmi antara delegasi kedua negara di PBB. Pemirsa, pada rapat tanggal 1 Mei tahun 1946 di Yogyakarta, Presiden Soekarno menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia siap menjalin hubungan dengan Uni Soviet dan mendirikan perwakilan masing-masing di Jakarta dan di Moskow. Dalam rangka memperjuangkan Indonesia di wilayah Eropa Timur, wakil Indonesia di Praha, Suripno, mempunyai surat mandat yang ditandatangani Presiden Soekarno pada bulan Desember 1947 untuk mewakili pemerintah Indonesia dalam melakukan perundingan dan menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet. Pada bulan Mei 1948, dilakukan perundingan antara Duta Besar Uni Soviet untuk Czechoslovakia, M. Sailin dengan Suripno, dan disepakati untuk menjalin hubungan kedua negara pada tingkat konsul. Persetujuan konsuler ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Haji Agus Salim. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara Indonesia dengan Uni Soviet pada masa revolusi di Indonesia. Akan tetapi, kesepakatan tersebut tidak dapat terrealisasi sehubungan dengan gejolak politik dalam negeri Indonesia, seperti peristiwa Madiun dan agresi militer Belanda. Pada tanggal 25 Januari 1950, Menteri Luar Negeri Uni Soviet Andrei Vyshinsky menyampaikan secara tertulis kepada Perdana Menteri Muhammad Hatta bahwa Uni Soviet mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dan keinginan menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Pemerintah Indonesia pun menyambut baik hal tersebut. Pada bulan Mei 1950, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Lambertus Nicodemus Balar dengan anggotanya yang terdiri dari Yusuf Wibisono, Muhammad Yamin, dan Hadinoto berkunjung ke Moskow untuk melakukan perundingan. Dan hasil dari perundingan tersebut disampaikan pada sidang kabinet yang dihadiri Presiden Soekarno 16 Mei 1950, yaitu kesepakatan untuk saling membuka kedutaan besar dan tanggapan positif Uni Soviet mengenai masuknya Indonesia menjadi anggota PBB. Dalam sidang Majelis Umum PBB ke-8 bulan September 1950, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sunarjo memberitahukan kepada Menteri Luar Negeri Uni Soviet Andrei Vinzinski mengenai keinginan pemerintah Indonesia untuk membuka kedutaan besar Republik Indonesia di Uni Soviet. Dan pada tanggal 30 November 1950, Menteri Sunarjo mengirimkan maksud tersebut secara tertulis. Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 17 Desember 1954, Andrei Vinzinski menyampaikan kepada Sunarjo bahwa pemerintah Uni Soviet menyambut positif keinginan pemerintah Indonesia dan siap menerima duta besar Indonesia di Moskow. Di samping itu, pihaknya siap membuka perwakilannya di Jakarta. Pada tanggal 21 Januari 1954, pemerintah Uni Soviet memberikan agreement kepada Dr. Subandrio sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Moskow. Tanggal 13 April 1954, Dr. Subandrio didampingi oleh Kumoro, Hudiono Sujoko, Gusti Rusli Nur, Supeno, dan Sukamto menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Ketua Presidium Dewan Tertinggi Uni Soviet, Voroshilov di Kremlin, yang turut hadir pula Wakil Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Fedorenko, Kepala Bagian Protokol, Malashkov, dan Kepala Departemen Asia Tenggara, Maksimov. Pada saat itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia berkantor sementara di Hotel Metropol, kemudian pindah ke sebuah gedung di Jalan Sadevo Soma Tetsnaya. Selanjutnya, pada tahun 1960-an hingga sekarang, berlokasi di Jalan Novokuznetskaya 1214, tidak jauh dari lapangan merah dan istana Presiden Rusia di Kremlin. Pada tanggal 24 Mei 1954, pemerintah Indonesia menyampaikan persetujuannya menerima Dmitri Alexandrovich Zhukov sebagai Duta Besar Uni Soviet di Jakarta. Tanggal 19 Agustus 1954, rombongan pertama diplomat Uni Soviet yang terdiri dari Sekretaris Kedua Vezos dan Atase Solmov tiba di Jakarta untuk mempersiapkan pembukaan perwakilannya. Pada tanggal 14 September 1954, Dmitri Alexandrovich Zhukov tiba di Jakarta sebagai Kepala Perwakilan Uni Soviet. Kedatangannya disambut oleh Kepala Keprotokolan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Kusumo Utoyo. Tanggal 20 September 1954, Alexandrovich Zhukov didampingi oleh Vezos, Solmov, Kurochkin, Sarobarov, dan Atase Yuri Solmov menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden Soekarno. Dalam acara ini dihadiri pula oleh Perdana Menteri Pejabat Sementara Menteri Luar Negeri Ali Sastro Amijoyo, Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani, Kepala Departemen Eropa dan Afrika Nasir Datuk Pamuncak, dan Kepala Bagian Protokol Kusumo Atmojo. Pemirsa, tahun 1956 sampai dengan 1962 merupakan puncak kemesraan hubungan Indonesia dan Uni Soviet. Hal ini tercermin dari kedekatan hubungan antara kedua kepala negara dengan adanya upaya saling kunjung. Pada 28 Agustus sampai dengan 12 September 1956, Presiden Soekarno berkunjung ke Moskow. Dalam kunjungan tersebut, tanggal 11 September 1956, di hadapan Presiden Soekarno dan petinggi-petinggi Uni Soviet seperti Mikoyan, Voroshilov, Kaganovich, dan Malenkov, Menteri Luar Negeri Indonesia Ruslan Abdul Ghani, dan Wakil Menteri Luar Negeri Uni Soviet Gromyko menandatangani kesepakatan bersama Joint Statement. Bulan Juni 1961, Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Uni Soviet, dan pada tahun 1957, Ketua Presidium Uni Soviet tertinggi, Klimen Yevremovich Voroshilov, serta pada Februari 1960, Perdana Menteri Nikita Khrushchev berkunjung ke Indonesia. Hasil dari saling kunjung tersebut, dicapai kesepakatan peningkatan hubungan dan kerjasama di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, maupun militer, serta pengucuran bantuan dana, pembangunan berbagai proyek, dan pemasukan peralatan militer dari Uni Soviet untuk Indonesia.
Adapun proyek-proyek pembangunan bantuan Uni Soviet untuk Indonesia seperti pembangunan rumah sakit persahabatan, Stadion Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, pembangunan jalan, jembatan, dan lapangan udara di sejumlah daerah di Indonesia, pembangunan pabrik baja dan fasilitas-fasilitas lainnya. Peranan Uni Soviet dalam pembebasan Irian Barat merupakan salah satu dasar kedekatan hubungan Indonesia dengan Uni Soviet. Pemerintahan Presiden Soekarno berupaya untuk mengakhiri secara tuntas sisa-sisa kolonialisme Belanda di bumi pertiwi, terutama di Irian Barat. Pada tahun 1952, Belanda secara sepihak memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaannya. Sedangkan Indonesia menganggap bahwa Irian Barat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengantisipasi terjadinya perang terbuka dengan Belanda, Indonesia memerlukan angkatan bersenjata dengan peralatan militer yang kuat. Indonesia dihadapkan pada dua pilihan, yaitu melakukan pendekatan kepada Amerika Serikat atau Uni Soviet untuk mengadakan peralatan militer. Di lain sisi, kedua negara tersebut sedang terjadi perang dingin dan saling berebut pengaruh terhadap negara-negara lain yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif tidak memihak pada salah satu blok. Sebelumnya Indonesia melakukan penjajakan pengadaan peralatan militer dari Amerika Serikat, namun tidak berhasil mengingat Belanda adalah sekutu Amerika Serikat. Kemudian Indonesia mencoba melakukan penjajakan ke Uni Soviet dan mendapat sambutan yang baik dari pemerintah Uni Soviet. Dalam pertemuan dengan Jenderal TNI AH Nasution di Moskow, Perdana Menteri Nikita Khrushchev menyampaikan bahwa Indonesia dapat memperoleh semua peralatan militer di Uni Soviet. Pada tanggal 28 Desember 1960, Indonesia menandatangani kontrak pengadaan peralatan militer dan pada awal tahun 1962, peralatan militer mulai dikirim secara berkesinambungan ke Indonesia. Dalam kurun waktu singkat, Angkatan Bersenjata Indonesia menjadi kuat yang dilengkapi dengan sejumlah kapal selam, pesawat tempur, dan peralatan militer lainnya. Dengan melihat keadaan demikian, masalah Irian Barat dapat diselesaikan melalui jalan damai dan Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.